Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan kegiatan belajar mengajar, khususnya materi ilmu faraid. Untuk di kesempatan kali ini adalah pertemuan yang ke-8 kalinya. Akan tetapi sebelum kita lanjutkan materi pembelajaran faraid kita, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Khususnya kita tujukan kepada pengarang kitab Matnur Rahbiyah, Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ibnil Hasan Ar-Rahbi. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah ini nanti kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami isi kitab ini dan dapat mengamalkannya, mendapatkan penuh keberkahan serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawahu salafuna salihun wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang materi yang sudah saya jelaskan kemarin, yaitu para ahli waris yang mendapatkan bagian permestian atau bagian yang sudah ditentukan kadar atau jumlahnya, yaitu kadar jumlah 1/2 atau dikenal dalam ilmu faraid istilahnya adalah nisfun. Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2 atau nisfun kemarin dijelaskan ada 5 orang. Yang pertama adalah zauj. Dalam istilah faraid dikenal dengan istilah zauj yang artinya adalah suami. Nah, suami ini akan mendapatkan bagian waris yang jumlahnya adalah 1/2 dengan memenuhi syarat ketika tidak ada anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Kemudian tidak ada cucu juga, atau tidak ada keturunan yang terus ke bawah, mungkin cicit atau seterusnya. Itu nanti dia akan mendapatkan bagian 1/2. Bisa diperhatikan di dalam layar bahwasanya saya membuat contoh. Coba diperhatikan ya. Zauj, kemudian ada abun. Nah, kenapa bisa kita mendapatkan ahli waris zauj dan abun? Ini akan ada sedikit cerita mungkin. Nah, seperti ini contohnya nanti. Nah, semisal ada seorang laki-laki bernama Ahmad. Dia punya anak namanya semisal Ali ya. Ali.
Nah, kemudian ketika Ali ini beranjak dewasa, akhirnya dia dinikahkan dengan seorang perempuan, mungkin namanya Hindun, misalnya. Nah, dalam contoh ini, saat itu istri Ali yang bernama Hindun ini meninggal dunia, mati. Nah, kalau seperti ini, yang namanya ahli waris itu adalah orang yang masih hidup. Kemudian harta yang diwaris adalah harta dari kerabat yang sudah meninggal dunia. Nah, dalam contoh ini, Hindun adalah yang meninggal dunia. Sehingga harta yang ditinggalkan oleh Hindun di sini akan diwariskan kepada kerabat keluarganya yang masih hidup. Dan dalam contoh ini, yang masih hidup adalah Ahmad dan juga Ali. Ahmad di sini, dia statusnya adalah sebagai sebagai ayah, sebagai ayah. Oh, bukan seperti ini. Ini ya gini aja. Jadi ayahnya Hindun. Nah, Hindun meninggal dunia, kemudian dia masih punya ayah. Nah, ayah ini inilah yang nanti akan mendapatkan warisan. Kemudian Ali ini juga mendapatkan warisan termasuk ahli waris. Nah, dia statusnya apa? Dia bagi Hindun adalah sebagai suaminya, yaitu zauj. Nah, dalam contoh ini kita bisa mengetahui bahwasanya ada ahli waris yang bernama zauj. Nah, kemudian kita lihat apakah dalam contoh ini zauj itu bersama dengan seorang anak atau seorang putu atau seorang cucu. Nah, ternyata dalam cerita tadi Hindun sama Ali ini sama sekali belum mempunyai anak sama sekali, apalagi cucu. Nah, sehingga dalam contoh ini zauj akan mendapatkan bagian 1/2. Kemudian untuk abun nanti akan mendapatkan bagian namanya bagian asobah yang kita rumuskan dengan huruf ba. Nanti akan dijelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk bagiannya abun. Itu untuk contoh yang pertama. Kemudian ahli waris yang mendapatkan 1/2 yang nomor 2 itu adalah bintun. Bintun. Bisa diperhatikan di layar ini ya. Bintun ini akan mendapatkan bagian 1/2, tapi juga perlu memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan yang pertama, jumlah ia harus 1 orang. Harus hanya 1 orang saja. Kemudian tidak ada seorang mu'asib. Nah, mu'asib ini adalah saudara laki-lakinya yang nanti akan memberikan bagian asobah kepada saudara perempuannya. Nah, dalam hal ini bintun itu mu'asibnya adalah ibnun, anak laki-laki. Dan di sini saya contohkan ada bintun, ada ahli waris bintun, dan ada ahli waris zaujun. Bisa diperhatikan. Zaujun ya. Kita buat cerita. Ini ada seorang laki-laki. Nah, Ali, kemudian ini Hindun misalnya ya, Hindun, kemudian mereka berdua menikah dan dikaruniai seorang anak perempuan, misalnya namanya Zainab. Nah, kemudian Hindun ini meninggal dunia, mati dia. Nah, otomatis harta yang dimiliki oleh Hindun nanti akan diwariskan kepada kerabatnya yang masih hidup. Dan dalam cerita ini yang masih hidup adalah Ali. Ali ini statusnya adalah apanya Hindun ini? Ali statusnya adalah zauj atau suaminya Hindun.
Kemudian Zainab, ini statusnya bagi Hindun adalah sebagai seorang anak perempuan. Sehingga saya tulis bintun. Nah, kalau seperti ini, kita sudah memiliki dua ahli waris. Yang pertama adalah zauj dan bintun. Nah, namun fokus kita kali ini adalah ke bintun, anak perempuan. Bintun ini akan mendapatkan bagian 1/2, syaratnya apa? Syaratnya ketika jumlahnya hanya satu. Nah, dalam cerita ini, Ali dan Hindun hanya memiliki satu anak perempuan saja. Kemudian tidak ada mu'asib, atau langsung saja tidak ada ibnun. Bisa kita lihat bahwasanya Ali dan Hindun memang hanya punya anak satu perempuan saja, nggak punya anak laki sama sekali. Sehingga bintun ini sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan 1/2. Sehingga bisa kita tulis di sampingnya 1/2. Kemudian untuk zauj. Nah, kalau tadi di nomor 1, zauj itu kan dapat 1/2, tapi syaratnya ketika tidak ada anak. Lah kalau dalam contoh ini, ternyata ada seorang anak, maka zauj ini mudahnya dia jelas tidak mendapatkan 1/2. Jelas itu, jangan sampai diisi 1/2. Nah Pak, kalau memang ada anak, nanti bagiannya berapa? Nanti di materi selanjutnya dia akan dijelaskan kalau ada anak, nanti dia akan mendapatkan bagian 1/4. Nah, itu seperti itu. Mungkin bisa dipahami. Kita lanjutkan di untuk yang nomor 3 ya. Yang nomor 3 yaitu bintu benin. Nah, sekarang ahli waris yang mendapatkan 1/2 yang nomor 3 adalah bintu benin. Kalau kita artikan bintu benin itu adalah cucu dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Dia akan mendapatkan 1/2 pun harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan yang pertama adalah dia jumlahnya harus 1 juga. Persyaratan yang kedua, tidak ada anak, baik ibnun ataupun bintun. Yang terakhir adalah tidak ada mu'asib. Nah, mu'asib bagi bintu benin itu ibnu benin. Kalau tadi bintun mu'asibnya ibnun, tapi kalau bintu benin mu'asibnya adalah ibnu benin. Nah, mungkin bisa saya contohkan dengan oret-oretan ini ya. Saya hapus dulu ini. Bentar. Ini agak kesulitan soalnya sambil pegang mic. Ya, bisa kita lihat. Nah, kita buat cerita Ali lagi ya. Bentar. Ali. Ali menikah dengan Hindun. Kemudian Ali dan Hindun dikaruniai anak, mungkin namanya siapa ya? Umar. Nah, kemudian Umar sudah menikah dan akhirnya pun punya anak lagi, tapi perempuan. Mungkin namanya Zainab. Nah, ini contoh ini. Bisa kalian bayangkan. Nah, kemudian Umar ini mati pada tahun 2019 misalnya. Nah, kemudian berselang 1 tahun, kemudian yang namanya Hindun ini meninggal dunia tahun 2020. Meninggal dunia. Nah, kemudian yang kita hitung yang mana? Ya tentunya yang kita hitung adalah yang terakhir. Karena kalau 2019 mungkin sudah dihitung di tahun 2019 yang lalu. Sekarang kita fokus yang siapa yang mati terakhir. Nah, di sini ada Hindun. Hindun ini ketika meninggal pastinya dia punya harta dan hartanya nanti akan diwariskan kepada kerabat-kerabatnya yang masih hidup. Nah, yang masih hidup dalam contoh ini adalah Ali dan Zainab. Nah, pertanyaannya, Ali ini siapanya Hindun?
Ali ini statusnya adalah zauj atau suaminya Hindun. Kemudian Zainab. Kalau Zainab ini apanya Hindun? Zainab ini adalah anak perempuan dari anak laki-lakinya Hindun. Nah, anak perempuan dari anak laki-lakinya Hindun. Bintu Benin dalam contoh ini. Karena ini Ibnun, ini Bintun. Berarti kalau kita istilahkan Bintu Benin, anak perempuannya anak laki-lakinya Hindun. Sehingga kita punya ahli waris dua, Zauj dan Bintun. Nah, Zauj di sini tidak menjadi fokus pembahasan kita. Fokus kita adalah di Bintu Benin ini. Bintu Benin ini akan mendapatkan 1/2 jika jumlahnya hanya satu, dan ternyata dalam cerita ini dia hanya satu tok. Kemudian tidak ada anak, karena anak kalau dalam contoh ini adalah Ibnun, ini sudah meninggal dulu, berarti sudah tidak ada. Maka tidak kita sertakan di dalam kolom ini. Nah, kemudian yang masih hidup ini ada Ali. Nah, kemudian Bintu Benin tidak ada Mu'asib. Mu'asib mungkin karena Umar ini hanya punya anak perempuan satu tok, nggak punya anak laki-laki. Mungkin kalau ada anak laki-laki di sini, nah, di sini, misal namanya Ahmad, baru ini namanya Ibnu Benin. Tapi ini nggak ada. Sehingga Bintu Benin ini dalam contoh ini sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan 1/2. Sehingga langsung saja kita tulis sampingnya 1/2. Kemudian Zaud. Zaud ini kembali lagi ke materi yang pertama tadi. Zaud ini akan mendapatkan 1/2 kalau tidak ada anak ataupun cucu. Tapi dalam contoh ini ternyata ada cucu Bintu Benin. Maka jelas ini tidak mungkin bisa kamu kasih 1/2. Lah Pak, terus berapa? Ini nanti isinya adalah 1/4. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini rada lama ya, karena memang butuh oret-oretan. Yang penting tetap fokus saja. Sebentar, ini contoh yang sebelumnya saya hapus dulu. Ya. Kemudian kita ke yang nomor 4, yaitu siapa? Ukhtun li abawaini. Ukhtun li abawaini termasuk salah satu ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2. Kalau kita artikan, ukhtun li abawaini adalah saudara perempuan yang ayah dan ibunya sama dengan kita. Nah, ini akan mendapatkan 1/2, namun juga harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, jumlah dia harus 1 naliko ijen. Kemudian tidak ada anak, tidak ada ibnun ataupun bintun, baik laki-laki maupun perempuan ya. Kemudian tidak ada cucu, tidak ada ibnu benin, tidak ada bintu benin. Tidak ada siapa lagi, tidak ada abun, tidak ada jadun, dan juga yang terakhir tidak ada mu'asibnya ukhtun li abawen, yaitu akhun li abawen. Mungkin bisa langsung saya contohkan dengan oret-oretan ini. Silahkan diperhatikan. Nah, semisal saya contohkan, ini ada Ali, bentar, Ali, kemudian sama Fatimah. Nah, Ali sama Fatimah ini mereka dikaruniai 2 anak. Misal anak yang pertama perempuan namanya Zainab. Kemudian anak yang kedua namanya Ahmad. Nah, Ahmad ini kemudian dinikahkan dengan seorang perempuan, mungkin saja namanya Solihah mungkin. Nah, kita lihat contoh ini. Namun sebelum, dalam cerita ini Ali dan Fatimah ini sudah meninggal lebih dahulu. Mungkin meninggal di tahun 2015 yang lalu mungkin. Nah, kemudian di tahun ini, bentar, ini bukan ini. Kebalik itu. Nah,
punya 2 anak perempuan aja gini. Contohnya kan zauj ya. Iya, gini. Ini kita kasih solihah saja namanya. Mana ini? Solihah. Kemudian dia dinikahkan sama seorang laki-laki namanya Ahmad. Nah, kemudian solihah ini meninggal dunia di tahun 2020. Misal, nah, maka harta yang ditinggalkan oleh solihah ini nanti akan diwariskan kepada kerabatnya yang masih hidup. Dalam contoh ini ada Ahmad dan Zainab. Sekarang Ahmad ini siapanya solihah? Ahmad ini adalah zauj, zaujnya solihah, suaminya ya. Kemudian Zainab, Zainab ini apanya solihah? Zainab ini adalah saudara perempuannya yang ayah dan ibunya sama. Kalau dalam hal ini maka diistilahkan dengan istilah ukhtun li abawen. Nah, akhirnya kita punya 2 ahli waris di sini. Nah, kemudian kita fokus ke ukhtun li abawen. Ukhtun li abawen itu akan mendapatkan 1/2 jika memang dia sendirian, satu tok. Nah, dalam contoh ini dia memang sendirian ya, nggak ada saudara perempuan yang lain, hanya dia tok. Tadi mana tadi? Nah, ini kita kasih 1/2. Kemudian, nah kenapa kok bisa 1/2? Ya ini kita lihat Solihah sama Ahmad gak punya anak juga, apalagi cucu. Ayah dan ibunya sudah meninggal, apalagi kakeknya. Kemudian di sini juga tidak ada akhun li abawen, maka dia akan mendapatkan bagian 1/2. Kemudian zaud ini kita isi berapa? Kalau kita melihat penjelasan yang di awal tadi, zaud ini akan mendapatkan 1/2. Kenapa? Karena dalam contoh ini Solihah dan Ahmad belum mempunyai anak, sehingga menetapi syarat untuk mendapatkan 1/2. Nah, untuk yang terakhir, yang nomor 5, saya hapus dulu ya. Adalah ukhtun li'ab. Ini ukhtun li'ab itu sama hanya dengan ukhtun li'abawen. Hanya saja ukhtun li'ab ini saudara perempuan yang ayahnya sama namun ibunya yang berbeda. Ayahnya sama namun ibunya yang berbeda. Bisa kita contohkan di sini. Semisal ya, ada Ali di sini. Kemudian Ali punya 2 istri ini. Punya Fatimah. Jangan gini. Ini aja Alinya taruh tengah. Ya, biar ini gampang. Ini Fatimah, istri yang pertama. Kemudian istri yang kedua mungkin namanya Hindun. Nah, Ali sama Fatimah punya anak perempuan namanya Zainab, misalnya. Zainab. Kemudian untuk yang Ali dan Hindun juga dikaruniai anak perempuan namanya Solihah mungkin. Nah, kemudian Solihah ini sudah dewasa dan akhirnya dinikahkan sama laki-laki namanya Ahmad. Nah, suatu ketika di tahun 2018 terjadi tragedi ya. Fatimah, Ali, Hindun ini naik mobil bersama, mungkin mau pergi kemana, kondangan atau kemana, tapi kenyataannya naas. Mereka kecelakaan dan akhirnya meninggal semua di tahun 2018. Udah mati dulu. Kemudian di tahun 2020, Solihah ini nyusul, ikut meninggal juga. Namun yang kita fokus kali ini adalah harta yang ditinggalkan oleh Solihah. Nah, Solihah ini meninggalkan ahli waris 2 yang masih hidup, ada Ahmad dan Zainab. Nah, Ahmad di sini statusnya adalah sebagai zauj. Zaujnya Solihah. Kemudian Zainab, Zainab ini apanya Solihah? Zainab ini saudara perempuannya, tapi seayah saja karena ibu mereka berbeda. Zainab ibunya Fatimah, sedangkan Solihah ibunya Hindun. Sehingga dalam contoh ini ahli warisnya adalah ukhtun li'ab. Nah, kita fokus di ukhtun li'abnya. Ukhtun li'ab akan mendapatkan bagian 1/2 jika jumlahnya hanya 1.
Nah, ternyata memang satu tok. Kemudian tidak ada anak. Nah, Solihah sama Ahmad belum punya anak, apalagi cucu. Kemudian untuk ayahnya, ayahnya yang namanya Ali sudah meninggal, berarti sudah nggak ada. Kemudian Solihah tidak punya akhun li abawen, tidak punya saudara laki-laki. Kemudian tidak punya saudara saudara perempuan yang seayah juga seibu. Maka dalam contoh ini nanti juga tidak ada muasib, tidak ada akhun liab, maka dia akan mendapatkan bagian 1/2. Kemudian untuk zaud berapa? Kita kembali lagi ke materi yang pertama tadi. Ahli waris yang pertama adalah zaud akan mendapatkan 1/2 jika tidak ada anak dan tidak ada cucu. Dan ternyata di sini memang belum punya anak dan belum punya cucu, sehingga zaud pun ikut mendapatkan bagian 1/2. Nah, itu sedikit penjelasan yang lebih detail lagi dengan ilustrasi orat-oratan yang seperti ini mungkin bisa dipahami lebih dalam lagi sehingga nanti bisa kita terapkan di kehidupan kita ya sehari-hari. Mungkin kalian bisa mengidentifikasi kalau ada orang yang meninggal dunia di sekitar kamu, ada tetangga kamu, oh ini ada dia punya 2 istri, kemudian yang satu istri punya anak ini, satu istrinya lagi punya anak ini, sudah menikah dan selanjutnya itu nanti bisa kalian bisa berimajinasi sendirilah atau bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kalian. Tapi ini sudah menjadi gambaran umum, caranya seperti itu untuk menentukan mana ahli waris yang nantinya akan mendapatkan bagian 1/2. Untuk pertemuan kali ini saya kira cukup materinya di sini, sudah terlalu panjang kayaknya, karena memang harus coret-coretan juga. Ya, saya kembalikan ke pembawa acara atau host kepada Gus A'la, monggo. Baiklah, untuk anak